kami mualaf, sudah meninggalkan agama asal kami. Yang Katolik, yang Kristen, sudah kami tinggalkan. Kami memeluk agama Islam. Kami pun tak tahu apa-apa. Apa artinya kami. Jadilah kami orang-orang yang tersesat. Saya gituin sama dia. Takkanlah kalian tak kasihan dengan kami. Udahlah kami masuk Islam, masa kami harus masuk ke gereja? Karena mungkin, saya bilang. Apalah yang dibawa mereka, Bang? Parang, kapak, gergaji, pinso kecil. Yang bawa, ini siapa yang bawa? Non-muslim? Dari ada satu orang tuh bawa parang panjang. Bawa parang panjang. Berkata lagi, ada apa nih, aku bilang. Ternyata kita tidak boleh berpikiran jelek dengan orang, ya, berprasangka buruk. Memang walaupun saya beda, saya udah agama Islam, saya bilang, tapi saya tetap orang Dayak. Dan sampai sekarang saya orang Dayak. Saya gituin, darah saya darah Dayak. Bukan berarti saya udah masuk Islam, saya orang jadi Melayu, jadi orang Bugis, jadi orang Batak. Bukan, saya bilang. Bukan orang Jawa, tapi saya orang Dayak tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kisah Ustadz Indra pernah didatangi oleh orang tua non-muslim, dan orang tua non-muslim ini mengantar anaknya untuk bersyahadat. Kenapa bisa orang tua non-muslim mengantar anaknya untuk bersyahadat dan masuk Islam? Cerita-cerita seperti ini jarang sekali kita dengar, tetapi di kampung-kampung banyak sekali kami temukan kisah-kisah yang serupa. Bagi yang penasaran dengan cerita Ustadz Indra, bagaimana orang tua yang non-muslim mengantar anaknya untuk bersyahadat dan mengizinkan anaknya untuk bersyahadat, saksikan di video sebelumnya yang telah saya upload. Di video kali ini bercerita tentang bagaimana Ustadz Indra mendirikan sebuah masjid di perkampungan, yang dimana perkampungan ini adalah non-muslim. Nah, bagi yang penasaran, saksikan terus video-video yang ada di channel Laskar Tujuh Langit. Sebelum kita mendengarkan kisah Ustadz Indra, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang mempunyai penyakit makronis, asam lambung, stroke, tekanan darah tinggi, ada riwayat penyakit jantung, nih alhamdulillah ada British Propolis, yang dimana British Propolis ini sudah ada logo halalnya dan sudah ada izin dari BP POM RI. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman channel Laskar Tujuh Langit ini sudah mendirikan yayasan Laskar Tujuh Langit Indonesia dan telah bekerja sama dengan umrahhemat.com yang mengeluarkan paket umroh 7 langit, yang dimana insya Allah biayanya cukup terjangkau bagi teman-teman yang ingin ataupun berniat untuk melakukan umroh di Tanah Suci. Oke, saya tidak perlu berlama-lama, saksikan video tentang kisah Ustadz Indra. Menurut Ustadz, berdakwah dengan karakter orang yang seperti ini, menurut Ustadz ini mudah atau tidak, Ustadz? Mudah-mudah sulit gitu ya. Mudah-mudah sulit. Itu tergantung pada kita, Bang. Contoh kemarin, saya tidak sebut namanya, tempatnya itu ada satu masjid. Sudah 13 tahun lamanya. Dulu pernah mau didirikan tuh. Bukan masjid, tapi musola. Musola. Surau. Karena tadi yang mendirikan itu mungkin kurang semangat, bukan kurang semangat, Bang, mungkin gimana ya dengan masyarakat setempat, kurang akrab dengan masyarakat setempat, dan lagi ndak izin, ndak ngasih tahu gitu kan, main diri kan aja, pengen berdiri tanpa izin, kurang minta izin, kurang komunikasi lah yang mestinya, kurang komunikasi. Dan alhamdulillah tahun 2022 ini kemarin akhir datang. Gimana kita ini? Bisa enggak kita tolong Ustaz? Kenapa? Ini kan sebentar lagi kan mau puasa nih. Bisa enggak dibantu? Tempat kami pingin juga nih ada musola untuk kami tarawih dan segala macam. Lalu warga sana gimana? Kalau untuk semuanya Muslim pedalaman maupun dengan mualafnya kurang lebih 50 orang adalah kami. Oh ya udah, gini aja deh, saya bilang gitu. Kita buat masjid aja gimana? Yang benar, Sat. Dulu aja, Sat,
pernah nih terjadi Ustaz. Sampai segitu pengurus masjid. Emang kenapa? 13 tahun yang lalu kami mendirikan itu katanya. Ini masih ada bekasnya nih. Masih ada tiang-tiangnya. Tiang rumah, tiang musola itu. Nah, terus dilarang Ustaz. Tidak boleh Ustaz. Tidak boleh dilanjutin. Nantilah Ustaz ke lapangan. Ustaz lihat sendiri. Hari berikutnya benar. Saya lihat. Benar Ustaz. Udah berdiri tiangnya nih. Kan di sana kan di pedalaman itu agak tiang menggantung gitu kan. Iya, yang kayak seperti rumah panggung. Ya? Rumah panggung kayak gitu. Benar. Oh ya, kendalanya apa? Nah itu tadi Ustaz. Nggak tahulah pengurus yang lama tuh katanya kan apa kurang komunikasi atau gimana. Nah ini kami gimana nih Ustaz? Saya tanya. Terus udah ngasih tahu belum warga sini? Dengan warga sih belum tahu. Nggak ngasih tahu kami katanya. Nah ini salah nih Bang. Saya bilang. Yang kedua, tokoh agamanya sih gimana? Itulah. Masih juga belum nih, tidak berani kami menyampaikan. Kadesnya, udah sih kita sampaikan, tapi belum ada tanggapan. Ya udah, atur jadwal, kita mau jumpa dengan mereka. Nanti saya jumpa. Nah, ketemulah hari berikutnya, ketemu udah tentukan dengan hari H, tentukan kita datang. Kita sampaikan. Baik-baik, salam dengan segala macam. Saya sampaikan bahwa saya juga ini seorang kita dan sekarang pun saya orang kita. Maksudnya kita ini? Kita ini orang diri, orang Dayak juga. Oh, saya pun orang Dayak. Saya bilang memang walaupun saya beda, saya udah agama Islam. Saya bilang, tapi saya tetap orang Dayak. Dan sampai sekarang saya orang Dayak. Saya gituin, darah saya darah Dayak. Bukan berarti saya udah masuk Islam, saya orang jadi Melayu, jadi orang Bugis, jadi orang Batak, bukan saya bilang. Bukan orang Jawa, tapi saya orang Dayak tetap. Agama Islam. Lalu saya ingin minta tolong nih Pak Kades, abang-abang semuanya. Itu yang datang tuh bertato-tato semua tuh. Bertato-tato. Ada fotonya nggak Ustaz? Ada. Boleh ada nanti. Sekalian dengan video kecil pendeknya ada. Dan waktu. Terus, gimana nih Bang? Dia bilang gitu kan, dia panggil saya Bang. Ini besok kan hari Sabtu nih. Saya minta tolong kita penancapan tiang di sini nih untuk masjid. Kaget kadesnya. Loh, kok langsung diiniin katanya? Langsung didiriin. Jangan dulu Pak. Kita kan mau ini katanya. Mau kompromi dulu dengan masyarakat. Saya mau kumpul-kumpul orang dulu katanya kan. Aduh, gimana ya saya bilang. Ya udah kalau kayak gitu, cuma ini aja pesan saya. Saya pingin ini didirikan untuk apa? Untuk mencegah maksiat. Biar kami tidak terlalu tersesat. Kami mualaf. Sudah meninggalkan agama asal kami. Yang Katolik, yang Kristen. Sudah kami tinggalkan. Kami memeluk agama Islam. Kami pun tak tahu apa-apa. Apa artinya kami. Jadilah kami orang-orang yang tersesat. Saya gituin sama dia. Takkanlah kalian tak kasihan dengan kami. Udahlah kami masuk Islam. Masa kami harus masuk ke gereja? Kan tak mungkin saya bilang. Apalagi kalau misalnya nih. Ini kan rumah Tuhan yang kita buat. Gereja, rumah Tuhan. Masjid, rumah Allah, rumah Tuhan juga. Saya bilang, tempatnya kita sama-sama menyembah Allah. Nah, berpikir dia, ya dah nantilah kita ini kan. Nah, setelah itu Sabtunya nggak ada datang. Semuanya Nggak ada datang. Nggak tahu gimana nih. Terus tunggu, nggak ada. Sore baru ada jawaban bahwa mereka siap, tapi hari Minggu. dari Ahad. Hari Ahad. Siap saya bilang. Nah itu dia. Udah dapat itu. Mereka siap. Saya bilang sama warga muslim di situ yang mualaf. Besoknya bikin masakan yang enak. Apa ya Ustaz ya? Apa aja. Pokoknya enak saya bilang. Jangan beli di pasar. Itu enggak enak.
Apa itu enak? Ayam kampung. Saya bilang, ngapain beli daging? Daging lain, ayam kampung. Dah tuh sayur daun singkong, begitu. Itu yang enak saya bilang gitu kan. Itu dagingnya orang kita kampung. Dah tuh rebung, saya bilang, itu kita buat. Benar. Ada tempoyak, kita buat tempoyak. Sambal terasi, saya bilang gitu kan. Dah. Nah, janji jam 7 pagi. Siap, siap. Saya berangkat. Kurang lebih dari tempat saya itu ada kurang lebih 1 jam lah. Ya motor pelan-pelan kan. Kurang lebih 1 jam ke lokasi. Sebelum saya sampai, ternyata mereka udah sampai di sana. Apalah yang dibawa mereka, Bang? Parang, kapak, gergaji, pinso kecil. Yang bawa ini siapa? Yang bawa non muslim? Dari teman-teman kita, saudara kita yang non muslim. Dari yang non muslim yang bawa. Iya. Dia bawa kapak ini non muslim. Non muslim. Dan dari kita yang malap-malap sana dan sedia gabung. Untuk apa? Nah, ini saya kaget nih. Kan sebelum saya lihat itu kan, saya kan di jalan nih. Saya lihat ada satu orang tuh bawa parang panjang. Bawa parang panjang. Betapa lagi. Betapa lagi. Ada apa nih, aku bilang. Ternyata kita tidak boleh berpikiran jelek dengan orangnya, berprasangka buruk. Ternyata mereka lah yang membantu saya mendirikan, menancapkan tiang masjid. Masya Allah. Justru masyarakat non muslim ikut membantu. Benar banget. Benar banget. Padahal rencananya kan masak-masak tuh untuk ini kan. Biasa-biasa aja gitu kan. Untuk gabung kompromi lagi untuk memutuskan jadi atau tidaknya gitu. Ternyata langsung jadi, Bang. Allahu Akbar, benar-benar tidak terasa. Saya bilang, saya rangkul pendetanya, saya rangkul tokoh agamanya sana. Ayo kita buktikan bahwa inilah dia orang yang toleransi umat beragama. Kita orang pedalaman bisa begini. Kenapa di kota besar tidak bisa? Masya Allah. Nah, kita buktikan, saya bilang. Kita bersatu, ayo, saudaraku. Bersatu. Kadesnya non-muslim, di agama Kristen. Dan yang kawan-kawan yang lain, ada Katolik juga. Terus pendetanya turun. Kami nancapin kebersamaan kami. Udah selesai itu kami makan, istirahat, bercanda, begitu. Sampai tiang berdiri, yang tiang panjangnya pun berdiri juga. Gitu. Sekarang Alhamdulillah, udah jadi masjid. Masjid. Sudah jadi masjid. Ada fotonya, Ustaz? Ada dong. Nanti kirim ke saya, Ustaz, ya. Walaupun belum jadi semuanya. Enggak apa-apa. Ceritanya ada lagi nih, Bang. Setelah itu, Bang, udah dibuat pas berapa bulan kemudian tuh. Bukan hanya kita muslim yang rupanya yang bawa bahan-bahan tuh. Kawan-kawan kita yang non-muslim. Pikul kayu 1-2 batang, bantu bangun masjid. Bantu itu masjid. Itu luar biasa, Bang. Nggak terasa air mata menetes, Bang. Mereka begitu mulia hatinya tuh. Waduh, saya bilang, sampai ada teman saya satu orang tuh bilang gini, Ustadz, kok kami nggak tahu ya? Orang situ tuh, muslim di situ, asli muslim tuh. Asli muslim ngomong gini, kok sampai segini ya mereka dan kita ya, katanya. Ustadz ngomong apa dengan mereka? Saya bilang, tidak ada ngomong apa-apa. Makanya, saudaraku, inilah gunanya komunikasi yang baik. Ya, komunikasi ya. Itu komunikasi intinya. baik. Dan kita tunjukkan akhlak yang baik, tujuan kita yang baik dengan mereka. Mereka juga kan orang yang jenius. Orang yang pintar Orang juga. yang pintar juga. Mereka juga punya perasaan. Perasaan hati yang halus seperti kita juga. Bahkan mungkin halus dari kita. Kemarin juga saya udah mulai prasangka tuh. Prasangka gak enak kataku dengan mereka. Ternyata salah. Nah, itu, Bang. Udah berapa bulan? 3 sampai 4 bulan tuh langsung atap, Bang. Oh, bangun atap. Langsung ada kubahnya, Bang. Dan itu artinya masyarakat non muslim masih tetap membantu juga. Saya membantu. Oke, bahkan nyemen dan segala macam kan. Nah, dan hari Jumat pertama ini cucu nih. Hari Jumat pertama sholat Jumat pertama. Betul. Perdana nih. Perdana. Ya, ada yang unik ya? Ada unik. Nah, apa itu, Ustaz? Uniknya begini. Cari kawan-kawan yang lain. Oh, nggak bisa nih. Sebelum jadwal sudah penuh. Tanya lagi satu. Oh, udah penuh. Udah ada jadwal lain. Karena perjalanan dari kota ke sana itu kurang lebih 1 jam. Lumayan sih. Walaupun dia di pinggir jalan kan. Terus speaker tuh masuk ke dalam semua.
Nggak dikeluarin. Oh, takut mengganggu ya. Takut mengganggu. Itulah tadi kan kawan-kawan. Toleransi Saya tadi. bilang, saya bilang makan kawan gini aja deh. Langsung hubungi saya, ketua masjidnya. Ustadz, besok hari Jumat kan, Ustadz boleh nggak ngisi khutbah di sini? Padahal saya sebenarnya udah ada jadwal. Karena ini tadi siap. Hujannya waktu saya berangkat tuh hujan bang. Sempat diguyur hujan saya. Ya, kan 1 jam perjalanan Ini ya bisa ke sana. jalan. Langsung siap saya bilang. Saya batalin jadwal khutbah di masjid yang lain kan. Saya batalin, mohon maaf. Saya bilang karena ada ini. Oh ya, tidak apa-apa Ustaz. Nanti yang dimajukan yang ada cadangan siap. Setelah itu saya datang sana. Saya lihat kok speakernya ke dalam. Kenapa ke dalam? Tidak berani kami. Tidak berani kenapa saya bilang? Tidak beranilah, takut nanti sensitif apa itu ini segala macam. Udah, gini aja. Tolong buka, arahkan keluar. 2 speaker tuh, toa. Buka, arahkan keluar. Kami menguping apa yang Ustadz sampaikan waktu itu hari Jumat yang lalu. Kamilah yang duduk di jembatan tuh, pemuda-pemuda di situ. عما يتساءلون